ketemu sama beberapa narasumber kemarin tuh Muhammadiyah itu sangat ini. Mikirnya itu sangat profesional, taktis, dan apalagi untuk urusan keuangan. Ada banyak orang pintar di sana. Asetnya juga Berapa gede asetnya? banget. Berapa asetnya? Bener nggak ini pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI salah satunya ya itu gara-gara pengurus Muhammadiyah gagal atau dipotong jadi komisarisnya BSI. Jadi setelah meminang kemarin BSI sama Muhammadiyah udah ketemu belum ya? Nah, belum. Kenapa? Jadi Siapa nih yang nggak mau ketemu nih? Tapi kayaknya Muhammadiyah juga bukan pertama kali ini kan ngancam atau menginstruksikan untuk menarik dananya dari BSI. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hairul Anam dalam program Jelasin Dong. Dan Findri Florentin. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan mensubscribe channel YouTube Tempo.co. Dan buat teman-teman yang pengen baca laporannya Tempo, kalian bisa klik link di deskripsi. Jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa, Mas? Ngejelasin apa ya? Ini Ngejelasin apa? ada yang lagi rame nih. Sebetulnya ramenya kemarin, pekan lalu. Tapi sampai hari ini masih kerasa nih. Efeknya masih kerasa. Apa nih? Apa? Soal Muhammadiyah ya kayaknya ya? BSI versus Muhammadiyah. Ramenya kan kemarin, Betul. sejak hari Selasa ya, Selasa Rabu di media sosial gitu kan. Disebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu menganjurkan atau memerintahkan, menginstruksikan juga kepada anak amal usaha mereka, amal usaha Muhammadiyah untuk mengalihkan dana mereka yang mereka simpan selama ini di Bank Syariah Indonesia itu ke bank-bank lain. Ini kemarin tuh bikin heboh karena katanya nilainya sampai 15 triliun. 13 triliun atau 15 triliun. Di sini jadi sudah ada kawan kita nih yang liputan isu ini. Nah, jadi nanti akan kita tanyain supaya dia bisa ngejelasin benar nggak sih angkanya segitu dan kenapa Muhammadiyah itu kok ada keputusan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke bank-bank syariah yang lain. Benar nggak gara-gara ada pengurus Muhammadiyah yang ditolak jadi komisaris kan? Nah, ada kawan kita nih yang mau ngejelasin. Mamang Cesar, gimana kabarnya, Mang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini Mamang Cesar ini timnya di Tempo ya? Iya. Tim ekonomi bisnisnya Tempo. Yang minggu ini lagi liputan soal yang rame-rame Muhammadiyah Nemenin versus Om BSI. Kumis. Nemenin Om Kumis. Iya, kita liputan bersama. Jadi gimana, Mang? Memang ya, waktu pas minggu lalu itu kalau nggak salah gue dapat broadcastan itu hari apa? Rabu ya, kalau nggak salah. Itu kan rame banget ya, bahwa Muhammadiyah akan menarik dana dari aum-aumnya dia itu yang Aum. Aum itu apa? amal usaha Muhammadiyah. Bukan Aum Macan ya. Bukan aum macan, beda kita. Atau aum yang lain tuh apa ya? Aum apa dana kelolaan, nah, beda ini. Ini amal usaha Muhammadiyah. Cukup banyak tuh naruh dana dia memang di BSI. Itu benar nggak sih 13 triliun atau 15 triliun? Nah, ini juga memang pas awal-awal beredar. Kaya juga berarti. Wah, jelas. Nanti kita jelasin ya di belakang kenapa dia bisa kaya. Ya. Cuman kalau misalnya betul nggak sih 13 triliun? Nah, ini memang pas awal-awal isu ini rame di broadcast, muncullah itu nilai 13 triliun ya. Kita telusurin lah ya. Benar nggak sih 13 triliun? Lumayan juga karena kalau misalnya betul nih 13-15 triliun, ini kalau dibandingkan sama DPK dana pihak ketiga yang dikelola oleh BSI. Ini 5% Mas Anam. 5%. Iya, karena DPK BSI itu 290 triliun.
ya lebih dikit Itu lah, 293 itu 2023 ya. ya 2023 itu 293,7. Terakhir itu kalau tidak salah 297 ya. Di kuartal Itu 1 di kuartal 1. 2024. Berarti kalau tadi benar dana BSI 13 triliun, 5% sendiri BSI itu. 15 triliun. Karena kan waktu itu kan isunya kan 13 triliun 13 sampai 15 sampai triliun. 15. Nah, kalau betul 15 triliun itu sekitar 5%. Lumayan kan? Iya. Dibanding dana kelolaannya. Nah, ketika ditelusuri ternyata beberapa sumber yang kami temui itu angkanya tidak sampai sebesar itu ya. Ini siapa aja nih sumber-sumber lo nih? Ya ada di kalangan Muhammadiyah. Ada banker-banker lain juga? Ya ada analis juga. Oke. Nah ini angkanya hanya 1 sampai 2 triliun ya. Sekitar kisaran itu lah 1, sekian gitu. Nah kalau angkanya segitu ya artinya memang tidak sebesar yang diberitakan atau rumor yang beredar gitu. Tapi Berarti cukup besar juga kan? Besar jelas. cukup besar. Ya triliunan berapa sih? Bisa beli berapa rumah? Tapi aku kalau sebagai pengguna nasabahnya BSI perlu khawatir nggak ada dana sebesar itu ditarik? Tabungan Teh Entin berapa? Adalah 5 juta mah. 5 juta mah adalah. Ada perlu khawatir nggak? Ya tentu. Seberapa besar sih efeknya itu kemudian sama juga kantin? Apakah ketika dia khawatir maksudnya ada efek domino nggak? Misalnya nggak cuma Muhammadiyah nih, secara organisasi mungkin orang-orangnya juga termotivasi untuk narik sehingga bisa bikin goyang, ngeras gitu? Ya tentu itu jadi sentimen ya Mas Anam. Ketika dia menginstruksikan untuk menarik dana, tentu bukan hanya berpengaruh kepada amal usahanya aja, pasti anggotanya juga pasti termotivasi, tergerak. Ini yang kita tidak tahu berapa besar itu ya. Iya. Tentu berapapun nilai yang ditarik, kalau ditariknya secara besar-besaran dalam waktu sekaligus ya jelas ada dampaknya ya. Tapi seberapa besar dampaknya, nah ini analis bisa Iya. Ya, mungkin itu sebabnya minggu kemarin sahamnya BSI kan sempat agak turun ya. Tapi kalau dari beberapa analis sih kemarin ceritanya sebenarnya faktor terbesarnya bukan karena penarikan dana, karena ternyata setelah dikonfirmasi sama kayak ceritanya Momang nih, beberapa analis tuh dengarnya bukan 13 sampai 15 triliun, nggak sebesar itu, tapi sekitaran 1 sampai 3, 1, 2, 3 triliunan mereka konfirmasinya. Makanya kemarin ketika sahamnya turun, beberapa analis itu bilang kemungkinan besar lebih karena efek suku bunga, karena lagi tinggi Gua kan ada ya cerita sekarang. juga nih, sama mirip-mirip lah seperti Mamang Sesar tadi. Jadi beberapa hari kemudian Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, mereka sedikit mengklarifikasi bahwasanya angkanya itu 1,8 triliun simpanannya. sempat ada ya klarifikasi itu ya. Nah, ternyata kita ngobrol juga dengan beberapa kawan kan, bukan dengan beberapa narasumber. Nah, itu mereka bilang benar hanya sekitaran itu, 1,8 sampai 1,9 triliun. Itu simpanannya Muhammadiyah di BSI. Maksudnya dari banyak account, dari banyak akun bank. Setelah dikonsolidasikan jadi satu, itu angkanya ketemu 1,8 sampai 1,9 triliun. Dan pembiayaan ke Muhammadiyah atau pendanaan dari pembiayaan BSI ke Muhammadiyah itu 1,8 triliun juga. Jadi mirip-mirip lah, seimbang gitu. Nah, itu angka realnya begitu. Tapi kayaknya Muhammadiyah juga bukan pertama kali ini kan ngancam atau menginstruksikan untuk menarik dananya dari BSI. Betul. Lu dulu pernah nulis kan kalau nggak salah tuh di 2020 ya. Findri atau ini? Saya juga kayaknya. Iya. Ya 2020 Mas Anam. 2020 ya. Waktu itu alasannya karena tidak berpihak kepada UMKM ya kalau nggak salah. Itu pas waktu BSI merger. Jadi BSM Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sama BRI Syariah merger jadi satu. Jadi BSI. Isunya itu. Tapi ditarik nggak? Ya buktinya masih ada. Masih ada. Buktinya masih mau narik lah. Ya. Terus jadi ini omong doang atau gimana? Kenapa kok akhirnya muncul pertanyaan mau ditarik nih 15 triliun, 1 triliun? Mungkin waktu itu usulannya diterima ya soal UMKM, jadi nggak jadi. Kan bisa jadi ya, karena memang waktu itu mengusulkan agar
BSI ini lebih berpihak kepada UMKM dengan melakukan program yang penyaluran kepada UMKM. Iya. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang kan alasannya yang waktu itu. Yang sekarang ya, Apa? itu kita dapat infonya. Siapa nih yang dapat infonya Waktu nih? itu kan alasan resminya dulu dong. Nah, dia ya. Oh iya, Resminya gimana alasan tuh? resminya Ini kan mau PP memperkecil Muhammadiyah. risiko ya, risiko keuangan karena kan itu menghimpun dana di satu bank syariah yang cukup gede gitu ya terkonsentrasi. Karena dulunya kan memang ada 3 bank syariah, sekarang kan jadi satu, jadi BSI, dananya terkumpul di situ kan. Makanya ketika ditarik katanya mau disebarkan ke bank-bank lain. Betul. Bang apa aja tuh? Ya ada bank syariah, tapi kan kalau Mas Anam dengar ada yang non syariah. Mega Syariah, Mega Syariah. Bank Niaga Syariah dan lain-lain. Juga ada bank konvensional yang nggak ditulis di suratnya. Gimana ceritanya itu? Nah kalau yang ini memang kan alasannya memperkecil risiko keuangan, logis dong. Ya. Alasan yang benernya apa berarti? Wah, ada. Sabar dong. Nggak sabar. Jelasin, Nah, kan jelasin. ada cerita soal komisaris. Oh. Bener nggak ini pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI salah satunya ya itu gara-gara pengurus Muhammadiyah gagal atau dipotong jadi komisarisnya BSI. Ya kita dapat informasi itu sih Mas. Jadi beberapa informasi yang kita himpun itu memang ada kaitannya juga ini sama nama yang terpental gitu, nama dari usulan Muhammadiyah yang terpental dari usulan komisaris ini. Ceritanya gimana? Ya, Jelasin lah. Jelasin dong. jelasin dong ya. Iya, Jadi jelasin. kan sebelum RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham itu BSI Kapan tuh? pada tanggal 17 Mei, itu beberapa sumber dari internal Muhammadiyah maupun dari orang yang mengetahui ya di sekitar BSI itu mengatakan bahwa 2 petinggi BSI ini mendatangi pengurus PP Muhammadiyah PB Muhammadiyah. untuk ada nggak nih usulan gitu, usulan nama untuk diusulkan untuk mengisi posisi Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris di BSI. Iya. Ini yang ngedatengin 2 namanya bisa kita sebut atau enggak nih? Atau Nanti nanti kita ada di tulis. laporan majalah Tempo Nanti pekan tunggu depan? ya. Nama detailnya ada di laporan majalah Tempo ya. Nah, supaya penasaran dan baca, Oke. kita baca aja nanti Oke. di majalah ya. Nah, datang disodorkanlah 2 nama setelah pertemuan itu, usulan itu disodorkanlah 2 nama itu untuk Dewan Pengawas Syariah itu Jaih Mubarak ya, dan Prof. Jaih Mubarak. Prof. Jaih Mubarak, dan untuk komisaris itu sekretaris Umum. Muhammadiyah Abdul Mukti. Prof. Abdul Mukti juga. Oke. Nah, setelah diusulkan ini, KUPS dong. Pas dibacakan, nggak ada namanya, men. Oh jadi bukan Muhammadiyah yang minta kursi DPS dan komisaris? Info yang kita dapat sih memang bukan Muhammadiyah yang minta ya, tapi didatangi lalu mengusulkan. Didatangi terus minta usulin dong nama gitu. Gitu. Oke. Tapi yang akhirnya diangkat ini DPS ya, Dewan Pengawas Yang Syariah. keangkut cuma Yang keangkut. DPS-nya. Itu katanya Prof. Jaih Mubarak. selama Rups ada kejadian amplop itu yang nggak datang-datang, itu gimana ceritanya? Oh iya, katanya situasi itu memang biasanya kan kalau RUPS itu ada berbagai agenda ya. Agenda 1 sampai nanti agenda sekian. Nah, pembacaan pengurus itu biasanya di agenda ke-7. Agenda terakhir. Ya, agenda terakhir. Nah, ini nama ini memang tidak muncul-muncul gitu. Amplop ini tidak muncul-muncul. Biasanya sih kalau cerita dari orang-orang yang biasa mengurus KUPS, itu biasanya amplop nama kalau ada pergantian itu biasanya di sesi ketiga itu sudah Udah ada. masuk. Masuk itu nama. Ini sampai menjelang sesi ke-7 belum ada gitu. Apa cukup alot apa gimana? Nah, keluarlah pas menjelang agenda ke-7 datanglah amplop ini. Dibuka, dibacakan, memberhentikan dengan hormat
namanya. Iya. Ya, itu dibacakan. Ternyata ada yang diangkat kembali. Nah, tapi setelah membacakan semuanya Tidak ada nama yang diusulkan. Mukti. Prof Mukti itu enggak. Justru ada nama? Felicitas Tagulembang. Oke. Itu siapa? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dong? Jelasin dong. Jelasin dong. Ya, memang ketika kita telusuri, dia ini memang kader Gerindra ya. Dan orang yang mengikuti jalannya proses ini juga cukup kaget ya. Karena memang nama Felicitas Tagulembang ini belum pernah terdengar gitu akan menempati posisi ini. Iya. Coba lu, yang kemarin yang 2020 mau narik duit itu karena apa? Karena dikhawatirkan BSI nggak akan dikhawatirkan BSI akan beralih dari yang pembiayaan ke UMKM lain-lain ke korporasi besar. Bener nggak kayak gitu? Awalnya memang ada kekhawatiran kayak gitu karena ketika alasannya mereka mau narik uang itu karena BSI dianggap nggak ada keberpihakan sama UMKM. Akhirnya mereka bilang mau menarik, tapi kan ujungnya ternyata tetap jadi nasabah BSI. Loyal ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang apa beneran ditarik apa enggak? Sebelum ke situ, kita ngomongin bisnisnya dulu nih. Ya. Karena secara bisnis sebetulnya BSI itu memang ya hari ini pun justru lebih kompetitif dengan bank-bank konvensional gitu. Paling gede ya ini untuk syariah ya sebenarnya. Iya. Untuk syariah dia paling gede dan untuk pembiayaan juga dia bisa kompetitif. Lu coba kalau misalnya gua nggak promo ya. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ini disclaimer dulu, jangan-jangan gini kan. Ini misalnya lu mau pinjam mobil segala macam atau kok pinjam mobil, pinjam duit buat beli mobil atau pinjam duit buat beli rumah. Itu sekarang BSI kompetitif. Karena apa? Karena banyak penabungnya itu naruh di tabungan dan giro yang satu tidak ada bunganya atau tidak ada imbal hasilnya, dan dua ada imbal hasilnya tapi sangat kecil. Nah, disinilah salah satunya Muhammadiyah naruh duit. Namanya apa, Wadiah itu ya, kalau nggak salah ya. BSI itu punya dua produk di tabungan, Wadiah dan Mudharabah. Nah, Mudharabah itu sih ya mirip-mirip kalau di konvensional dia seperti giro ya, seperti giro. Jadi tabungan yang imbal hasilnya lebih tinggi sedikit dari tabungan, tetapi jauh di bawah deposito dan dia bisa buat buat pembayaran tarik. Jadi ini duit muter sebetulnya yang ditaruh oleh Muhammadiyah ini, bukan deposito gitu. 1, berapa tadi? 1,9 triliun itu. 1,9 triliun itu. Nah, ini adalah sumber pembiayaan murahnya BSI gitu. Termasuk juga BSI kan punya wadiahnya itu 50 triliun. Wadiah itu kebanyakan payroll, tabungan Wadiah payroll. Ini tidak ada admin fee-nya. Nggak ada administrasi fee, terus nggak ada imbal hasil juga. Pokoknya jadi kalau lu nabung di sana, lu nggak kepotong administrasi fee. Sebaliknya banknya juga nggak perlu ngasih imbal hasil. Terus kalau dipindahin, berarti nanti Muhammadiyah harus ongkosnya besar dong? Karena dia kalau bank lain kan misalnya tadi bunganya lebih besar atau ada fee lain. Ya programnya lah ya. Dan kalaupun dipindahkan ke syariah lain sebenarnya kelasnya beda ya Mas Anam ya? Iya, mungkin secara infrastruktur ya. Karena BSI mau nggak mau kan dia udah menang di udah menang di ini ya, udah menang di infrastrukturnya banyak dan sudah banyak di pelosok-pelosok gitu kan. Saya pikir agak riskan juga kalau misalnya Muhammadiyah beneran mau mengalihkan semuanya gitu. Betul. Ini beberapa analis juga yang kemarin ngobrol sama aku, mereka bilang ini kayaknya loss-nya di Muhammadiyah deh. Karena kalau dari sisi tadi ya, keamanan dana misalnya ataupun bunga, fee segala macam itu lebih mending simpen di bukan promo, tapi lebih mending simpen di BSI dibandingin bank-bank syariah lainnya. Kalau menurut analis itu. Bicara soal keamanan, kita pernah nulis juga kayaknya ya. Benar-benar. Masih ada agak trauma ya kalau kita bicara soal aman ya. Soalnya tahun kemarin kena kan hack ya. Kena hack. Mei ya kalau nggak salah ya. Iya ya tahun kemarin bulan Mei itu kita bikin laporan. Ini teman-teman kalau mau baca ada laporan majalah Temponya. Jadi waktu itu edisi 28 Mei ya. Hafal. 28 Ya, Mei 2023 berarti betul. Ya. Itu nyeritain soal hackernya. Apa sih yang jadi sebab BSI sistem yang nggak aman? Gara-gara flash disk.
Iya, bermula dari kena virus ya kalau saya. Iya. Virus yang ada di flash disk terus masuk ke komputernya mereka terus akhirnya Gara-gara itu ada banyak masalah yang keluar nih dari BSI. Gara-gara hack itu. masalah hack ya. Gara-gara Banyak ya Mas ya? Banyak. Nah, tapi kemudian ada yang banyak balik lagi gitu. Terus siapa yang motong? Siapa nih Mas Anam? Hah? Siapa nih Nam? Lo ada info nggak? Jelaskan kalau pemilihan komisaris Nam. Itu kan pasti dari atas ya. Dari atas, dari Tuhan. langit. Ya, yang pasti proses ini Nam. Proses pemilihan komisaris ini jelas bukan dari internal BSI yang tahu, tapi siapa? Pemilik saham. Pemegang saham. Siapa tuh pemegang sahamnya BSI? Sekarang siapa pemegang saham Ya BSI? selain bank-bank BUMN, tentu pemerintah. Oh, oke, sebagai pemegang saham syariah. Betul. Pemerintahnya Kementerian BUMN ya berarti ya, karena itu perusahaan plat merah gitu, kan. Iya. Ya, Sebagai perwakilan pemegang saham. Betul. Nah, Anam kayaknya nggak tahu, pengen cerita sedikit. Posisinya sekarang, baik itu di Dewan Komisaris maupun Dewan Pertimbangan Syariah, itu perwakilan Islamnya itu Islam NU semua. Sebetulnya pemikiran ingin membawa atau mengajak perwakilan Muhammadiyah, representasi Muhammadiyah masuk di BSI, baik sebagai DPS dan komisaris itu sudah sejak lama. Gitu. Tapi baru dieksekusi ini. Ternyata setelah mau dieksekusi, mau diajak, itu dipotong lagi sama RUPS. Gitu. Nah, gara-gara ini sempat panas nih hubungan antara Muhammadiyah dengan BSI dan juga dengan pemerintah. Makanya cooling down. Iya. Itulah kenapa sekarang memang baik dari BSI maupun dari Muhammadiyah itu mulai cooling down. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di sosmed atau di mana, itu kayaknya udah tidak setinggi tensi minggu lalu ya. Iya. Darahnya mungkin udah mulai turun ya, masing-masing ya. Jadi setelah meminang kemarin BSI sama Muhammadiyah udah ketemu belum ya? Nah, belum. Kenapa? Jadi Siapa nih yang nggak mau ketemu nih? kok nggak mau ketemu? Gitu. Kita Atau dapat siapa yang pengen ketemu nih? ya kita dapat cerita dari seputaran bahwa direksi maupun komisaris dari BSI ini sudah mencoba melalui menghubungi pengurus PP Muhammadiyah maupun kenalannya itu untuk bisa bertemu dengan ketum Provider ya. Oke. Nah, tapi sampai saat ini masih belum dapat waktu gitu. Tapi sementara itu memang mereka sepakat untuk cooling down Mas Anam. Belum dapat waktu atau memang nggak akan dikasih waktu? Waduh, kalau itu tentu provider lebih tahu. Provider yang lebih tahu. Dan Karena- pengurus PP ya. Ya, provider juga sedang banyak kegiatan kan. Kalau kita baca beberapa berita itu beliau sedang pindah dari satu daerah ke daerah lain gitu Mas. Beberapa pengurus PP juga ada yang keluar negeri. Prof Mukti juga keluar negeri. Buya Anwar juga sedang haji. Jadi ya memang mungkin di minggu-minggu ini waktu ketemunya kayaknya nggak ada ya. Iya. Lagi kalau untuk ormas Islam itu memang sedang pada Atau belum tembus mungkin ini. Belum tembus ini lobby-lobbynya BSI ke Muhammadiyah supaya untuk membuka jalan lagi nih, memperbaiki hubungannya. betul. Jadi Tapi yang pasti sementara- memang upaya untuk menjalin komunikasi itu memang sudah ada. Iya. Iya, gue juga kemarin dapat informasi nih dari narasumber bahwasanya ternyata Muhammadiyah itu rencananya tidak hanya mindah duit ke bank syariah yang lain, tapi ke bank konvensional. Wah, itu tuh. Gimana tuh, Mas? Jelasin dong. Nah, giliran lu yang Mantap. itu untuk menjamin keandalan infrastruktur pembayaran. Pembayarannya. Jadi yang tujuannya adalah bukan mencari keuntungan dari hasil simpanan. Gitu. Kalau mencari keuntungan dari hasil simpanan udah jatuh ke riba kan. Dan Betul. itu Muhammadiyah jelas Islami banget mengharamkan. dong. Muhammadiyah jelas mengharamkan kan dari beberapa fatwanya yang lain. Nah, ini mereka naruh duit ke situ untuk menjamin keandalan transaksi.
karena Maksudnya gimana persoalan keandalan yang ini ya. transaksi? Keandalan misalnya lu taruh duit aja di giro atau di tabungan. Itu kan ya bunganya juga ya sangat kecil sekali dan balik ke tujuan, balik ke niat nawaitunya apa. Nawaitunya apakah mencari imbal hasil, bunga simpanan, atau untuk menjamin keandalan transaksi. Tapi katanya mau mendukung ekonomi syariah, kok masuk ke konvensional? Ya sebagian juga di situ supaya ya to be fair lah, masa memaksa mindah duit ke bank syariah kecil yang lain, tapi kalau ternyata infrastruktur pembayaran, transaksi dan lain tidak bisa diandalkan, terutama di daerah-daerah yang lebih kecil, tier 2, tier 3 kan sama dengan bunuh diri juga Muhammadiyah kan, Gitu ya. ya. Udah ada strateginya berarti ya? Kalau ketemu sama beberapa narasumber kemarin tuh Muhammadiyah itu sangat ini, mikirnya itu sangat profesional, taktis, dan apalagi untuk urusan keuangan ada banyak orang pintar di sana. Asetnya juga Berapa gede asetnya? banget Berapa asetnya? Ya Kok berdasarkan bisa banyak duit? Banyak duit ya, nggak butuh duit ya. ya dalam beberapa pernyataan Ini ormas yang banyak duit nih. betul. Bukan ormas yang BU. Makanya beliau juga kan Muhammadiyah ini kan kemarin menolak ini ya penawaran tambang. Karena udah banyak duit. Kayaknya begitu deh. Bukan menolak, Mempertimbangkan kembali. mempertimbangkan kembali, tetapi rasanya tidak punya kompetensi untuk mengolah tambang. Betul. Nah, nilai aset Itu Asian value itu. betul ya, Asian value memang. Menolak, tapi ngomongnya nggak menolak. Agak malu-malu gitu ya. Ya, menjaga perasaan, santun. Itu Asian value yang sebenarnya tuh. Nah, Jadi asetnya by the way, nilai asetnya itu kami himpun informasi ini memang dari PP Muhammadiyah itu sempat menyebut itu 400 triliun. Nah ini tapi banyak ya tersebar. Karena memang dia mulai dari pimpinan pusat terus di wilayah itu memang jumlahnya banyak. Udah gitu Muhammadiyah itu juga punya yang AUM tadi, Amal usaha Muhammadiyah itu macam-macam. Nih di catatan Banyak gue amat ya. catatannya. Iya nih dari universitas perguruan tinggi lah gitu. Universitas Muhammadiyah sampai universitas yang nggak pakai Muhammadiyah tapi Muhammadiyah, PMK, Sekolah tinggi. Dahlan, Nah, udah gitu juga ada juga rumah sakit, PKU, ya kan? klinik, bahkan sekolah, terus juga aset-aset wakaf, belum tanah-tanahnya ini yang Pom bensin jangan lupa. konvensi ini luas tanah di data September kalau nggak salah, September 2023 pas ini dibacakan pas muktamar ya, muktamar tahun lalu itu 214,7 juta meter persegi. Itu ada tanah tambangnya? Nggak ada. Ngapain butuh tambang kalau udah kayak gini kan? Nggak ngerusak alam. Ya. Belum sama usaha yang sosial ya. Jadi banyak, bahkan dari amal usaha ini bukan semua di dalam negeri loh Mas Anam. Ada juga yang di luar. Udah go internasional. Udah go internasional. Apa bisnisnya dia di luar negeri? Perguruan tinggi ada di luar negeri. Iya, iya, iya. Nah ini menariknya Muhammadiyah. Jadi semua aset mereka itu atas nama Muhammadiyah. Holding company ya? Holding company. Holding company. Beda dengan yang sebelah, yang lisensi. Yang mana? Yang mana? Asetnya milik individu, gitu kan? Tapi di atas namai lembaga, nempel namanya. Cuman ketika ditelusuri, oh bukan aset lembaga, bukan aset ormas. Nah ini semuanya asetnya atas nama PP Muhammadiyah. Jadi ketika mau didata tuh tinggal Udah kaya. kaya ya? Makanya kemarin dulu itu sempat ada petinggi mereka itu bikin sekolah, bikin pesantren atas nama sendiri. Terus? Dicengin sama teman-teman di PP Muhammadiyah. Lu kenapa nggak pakai ini sih dijadiin aset PP Muhammadiyah kok sendiri-sendiri gitu. Itu bedanya begitu. Holding company. Nanti mestinya bukan PP Muhammadiyah. Muhammadiyah Holding Company, MHC. Dan berdasarkan penelusuran kita juga di luar ini
pengurus-pengurus wilayah itu punya bank juga loh, Mas. BPRS itu ada beberapa. Jadi memang kalau kita data itu memang cukup banyak usahanya gitu. Dan namanya bukan cuma nama usaha, ada juga badan usaha milik Muhammadiyah. Tapi sehat-sehat ya? Maksudnya perusahaan-perusahaan ini sehat-sehat semua? Ya kalau perguruan tinggi sehat ya, bagi UKT. Jadi sebetulnya mereka nggak perlu PP, pengurusnya juga sebetulnya nggak dapat kursi komisaris biasa juga nggak apa ya masalahnya. Wah, ya kan? Tapi kan pemerataan tadi Mas Anam. Pemerataan, adab, apalagi? Adab, oh iyalah. Sudah nawarin ke orang, orangnya udah ngasih nama, ternyata malah dilepeh. Gimana coba? Parah banget, ghosting itu emang paling parah. Ghosting atau PHP ini? Sama aja. Oke, rasanya udah cukup ya apa yang kita jelasin tadi. Cesar, Mamang Cesar, Pindri juga, gua juga. Pekan depan kita akan ngejelasin beberapa topik lagi yang bagus dan tentu juga menarik dan perlu untuk kalian semua. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.